Assalamualaikum bapak-bapak dan sahabat semua. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, apalagi untuk kesehatan kita di usia senja. Yap, kita akan bahas soal kesehatan ginjal, si filter utama di dalam tubuh kita. Coba deh, kita sama-sama ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasain gejala-gejala yang kelihatannya sepele, tapi kok sering banget ya kejadiannya? Nah, ini dia nih, sinyal-sinyal halusnya. Mungkin pinggang belakang sering terasa pegal gitu, atau pas sore-sore kok kaki agak bengkak, terus pas buang air kecil urinnya kelihatan agak berbusa. Ini bukan buat nakut-nakutin ya bapak-bapak, tapi biar kita lebih sadar aja. Ini cara tubuh kita ngasih kode kalau filternya mungkin udah mulai capek. Nah, kalau udah ngerasain gejala-gejala tadi, biasanya nasihat yang pertama kali kita dengar apa coba? Minum aja air yang banyak. Kedengarannya bener banget kan? Tapi eits, tunggu dulu. Nasihat ini ternyata bisa jadi pedang bermata dua loh, Pak. Apalagi buat ginjal kita yang udah makin berumur. Soalnya masalahnya itu bukan cuma soal seberapa banyak air yang kita minum. Justru yang jauh lebih penting adalah gimana caranya kita minum. Kalau caranya salah, wah bukannya ngebantu malah bisa jadi beban buat ginjal. Biar gampang bayanginnya, yuk kita pakai perumpamaan yang simple banget. Kita pakai analogi saringan kopi. Coba bayangin deh, ginjal kita tuh ibarat saringan kopi. Kalau kita nuang airnya pelan-pelan, saringannya kan bisa kerja dengan sempurna ya kan? Semua ampasnya kesaring. Tapi coba bayangin kalau kita langsung guyur seember air sekaligus. Apa yang terjadi? Saringannya langsung kewalahan, bisa-bisa jebol atau airnya meluap mana-mana. Nah, persis kayak gitu ginjal kita. Kalau minum kebanyakan dan kecepatan, ginjal jadi stres. Dan ini nih, ada satu fakta penting yang perlu kita sama-sama tahu, buat kita-kita yang usianya udah masuk kepala 6 atau lebih, kemampuan ginjal buat menyaring itu bisa turun sekitar 1% setiap tahun. Makanya penting banget buat kita untuk bantu kerja ginjal dengan cara minum yang lebih bijak. Oke, jadi gimana dong solusinya? Tenang Pak, caranya itu simple banget. Ada 3 aturan emas yang bisa langsung kita praktekkan mulai hari ini juga. Dan kerennya lagi, 3 teknik simple ini nggak perlu biaya sepeser pun. Yuk kita bedah satu persatu ya. Aturan pertama, sesap, jangan tenggak. Maksudnya apa? Jangan minum segelas langsung glek-glek-glek habis dalam satu tarikan napas. Coba deh, biasain minumnya seteguk demi seteguk, tapi sering. Dengan cara ini, airnya itu benar-benar diserap sama sel-sel tubuh kita, jadi nggak cuma numpang lewat doang, langsung ke kandung kemih. Aturan nomor 2, jadikan air suhu ruang sebagai teman baik Anda. Maksudnya, coba deh pilih air hangat atau yang suhunya sama dengan suhu ruangan. Hindari minum air es, apalagi pas baru bangun tidur. Kenapa? Karena air hangat itu bikin pembuluh darah di ginjal kita lebih rileks. Jadinya aliran darah lancar, proses penyaringan pun jadi lebih enteng. Dan yang ketiga, nah ini nih, penting banget buat kualitas tidur kita. Cukupi kebutuhan air dari pagi sampai sore aja. Kalau udah lewat jam 7 malam, minumnya dikit-dikit aja. Seteguk 2 teguk kalau memang haus. Ini ngasih kesempatan ginjal kita buat istirahat di malam hari. Plus, kita juga jadi nggak keganggu bolak-balik ke kamar mandi kan? Tidur jadi lebih nyenyak. Oke, caranya udah tahu. Sekarang pertanyaannya, air minum yang kayak gimana sih yang paling bagus buat ginjal kita? Biar kerjanya tetap ringan gitu. Jawabannya, udah paling bener dan paling simple, air putih jernih. Itu udah nggak ada tandingannya. Coba deh, kita kurang-kurangin minuman soda yang manis-manis, atau minuman energi yang isinya bahan kimia semua. Itu semua cuma nambahin kerjaan buat ginjal kita loh. Kasian kan, ginjalnya harus kerja ekstra buat menyaring zat-zat yang nggak perlu. Jadi, kasih ginjal kita pekerjaan yang paling gampang aja. Oke, sebelum kita tutup, ada satu catatan kecil tapi super penting yang mau saya sampaikan. Tolong diperhatikan baik-baik ya Pak. Penting untuk diingat ya, informasi yang kita bahas ini sifatnya edukasi umum. Ini sama sekali bukan pengganti nasihat medis dari dokter. Dan ini yang paling penting, kalau Bapak sudah didiagnosis punya penyakit ginjal kronis tahap lanjut dan dokter sudah menyarankan untuk membatasi cairan, maka Anda wajib, sekali lagi wajib, mengikuti instruksi dokter Anda dengan ketat. Ingat ya Pak, sahabat semua, ginjal yang sehat itu investasi paling berharga untuk masa emas kita. Dengan memperbaiki cara minum, kita itu sebenarnya lagi bantu memperpanjang umur filter alami di dalam tubuh kita sendiri. Nah, sekarang saya mau ajak bapak-bapak buat coba merenung sebentar. Coba ingat-ingat hari ini udah berapa gelas air yang diminum. Dan yang lebih penting, udah bener belum caranya? Yuk, kita mulai perbaiki dari sekarang. Tetap sehat selalu ya. Wassalamualaikum.